Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Hari ini aku ingin ajak kita bersuka cita. Kalau biasanya kita bawa tas itu mau pergi ke sekolah, sekarang sekolah minggunya mau edisi khusus loh. Kita mau pergi tamasya. Kita mau pergi jalan-jalan bersama. Maka itu siapin juga tas adik-adik. Jangan lupa bawa Alkitab dan siapin kotak bekalnya ya. Kita mau jalan-jalan, kita mau bersukacita bersama. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu yang pertama. Mari kita bersukacita, dan sambil adik-adik minta tolong papa mama siapin tasnya dan juga Alkitab sama kotak makanan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai-nya diberikan kita. Mari kita bersukaria.
Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk, sekarang kita lihat ya isi tasnya. Adik-adik juga siapin bareng-bareng supaya acara tamasya kita hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, tunjukin Alkitabnya. Yuk, diangkat baik-baik. Nanti kita mau dengar cerita firman Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupa kotak makanannya. Kita mau juga piknik dan sama-sama kita bersukacita. Karena kita semua anak-anak yang berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Wah, kita sudah puji Tuhan, sudah bersuka cita, kita juga semua berbahagia. Duh, kok rasanya lapar ya? Kok rasanya pingin makan bekalnya ya? Lihat-lihat Kak Michael bawa apa? Wow, roti! Adik-adik juga siapin bekalnya ya. Yuk, yuk, yuk kita makan. Tunggu dulu. Kita belum dengerin firman Tuhan. Kita harus menyiapkan hati kita dulu untuk makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Baru nanti setelah selesai ibadah, kita mau makan sama-sama. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan biarlah hati kita terus menyala buat Tuhan Yesus yang udah mengasihi kita, udah membuat kita berbahagia dan bersukacita di hari ini. Buatlah kita kudus menyala, Tuhan berikanlah minnaknya. Buatlah kita kudus menyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana,
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita persiapkan hati dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengundang kami untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami, mengajarkan kami bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi berkat kepada sesama. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, udah siap dengar firman Tuhan? Hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang baik hati. Kita sebut namanya Ruben ya. Ruben, anak yang rajin bekerja, membantu ayahnya di kebun, dan uang hasil pekerjaannya itu ia tabung sedikit demi sedikit untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Karena ia harus mengumpulkan uang, maka setiap kali bekerja, Ruben selalu membawa bekal makanan dari rumah, supaya hemat dan tetap sehat. Suatu hari ketika ia sedang bekerja, ia mendengar ada keributan. Ia penasaran dan ia mendekat untuk melihat apa sih yang menyebabkan keributan itu. Oh, ternyata keributan itu terjadi karena banyak orang berlari-lari. Mereka seperti terburu-buru ingin pergi ke suatu tempat. Ia melihat seorang temannya, Obed, yang juga sedang terburu-buru. Bet, ada apa sih? Kok semua orang terburu-buru? Apa ada pertunjukan di pasar? Tanya Ruben. Kamu gak tahu, Ben. Kami semua mau buru-buru pergi melihat Yesus. Itu loh, orang hebat yang melakukan banyak sekali mujizat. Kemarin temanku dari desa sebelah cerita kalau ibunya juga disembuhkan Yesus ini. Mumpung dia lagi mampir ke tempat kita, aku mau lihat dia dari dekat. Ayo kamu juga ikut. Tinggalkan dululah pekerjaanmu. Ini peristiwa yang jarang terjadi loh. Demikian Obed mengajak Ruben untuk ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Ruben pun izin kepada ayahnya dan ia mengikuti Obed untuk melihat langsung seperti apa Yesus yang terkenal itu. Setelah tiba di tempat tujuan, terkejutlah Ruben karena ada banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Wah, jumlahnya ribuan orang. Ruben mengikuti Obed menerobos lautan manusia untuk melihat Yesus. Beruntung mereka itu masih anak-anak. Tubuh mereka terlampau kecil sehingga mereka bisa menyelip di tengah kerumunan dan mendapatkan tempat yang baik untuk melihat Yesus. Di depannya, Ruben melihat pria itu, orang yang disebut Yesus, sedang memberikan pengajaran tentang bagaimana mereka semua harus mengikut dan menjadi anak-anak Allah. Ruben terkesima. Orang di hadapannya ini sangat luar biasa. Tidak heran sebanyak ini orang yang datang untuk mendengar pengajarannya. Dan tanpa terasa, waktu semakin berlalu. Ruben melihat orang-orang di sekitarnya mulai gelisah. Mungkin karena mereka kelaparan. Ia juga melihat kalau Yesus menyadari semua itu. Ia nampak bicara sesuatu. Ia mendengar kalau murid-murid Yesus bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Adakah yang membawa makanan berlebih untuk diberikan bagi orang lain?" Ruben memasukkan tangannya ke dalam tas sederhana yang ia bawa. Ia ingat kalau ia belum memakan bekal makan siangnya. Ia buru-buru mengeluarkan bekal itu dan mengangkat tangannya. Murid-murid Yesus pun datang menghampiri Ruben. "Pak, saya bawa makanan lebih. Tapi sekalipun makanan ini berlebih, jumlahnya pasti tidak cukup untuk semua orang di sini." Ruben berkata kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Berapa banyak yang mau kamu berikan bagi orang-orang ini?" Ruben nampak berpikir, ia melihat sekitarnya, ia melihat ada ibu-ibu tua dengan cucunya nampak meringis memegang perutnya. Di sebelah yang lain ia melihat seorang anak yang lebih kecil dari usianya merengek meminta makan kepada ibunya. Dan tak lama kemudian Ruben menjawab, "Semuanya Pak, ambil saja.
Aku punya 5 roti dan 2 ikan. Semoga bisa membantu beberapa orang yang kelaparan ini. Aku tadi pagi sudah cukup sarapan di rumah, jadi aku tidak terlalu lapar. Ayo nak, kalau begitu kamu bisa ikut kami. Murid-murid Yesus mengajak Ruben dan membawa bekalnya dan mengikuti mereka. Ketika Ruben tiba di hadapan Yesus, salah seorang muridnya yang ternyata bernama Andreas berkata, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa ini semua dapat dimakan oleh orang sebanyak ini?" Yesus hanya tersenyum menatap Ruben dan muridnya. "Mintalah mereka semua untuk duduk," katanya. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang duduk di sana. Setiap orang menerima roti dan ikan pemberian Yesus dan memakannya dengan lahap. Ruben terkejut karena bekal yang ia bawa mampu memberi makan 5.000 orang. Ia lebih terkejut lagi ketika makanan itu tidak habis, masih sisa 12 bakul penuh. Yesus menatap Ruben yang kebingungan. Ia hanya tersenyum lembut dan pergi meninggalkan Ruben dan semua orang di situ. Ruben melihat banyak orang yang sama terkejutnya seperti dia, dan mereka berkata, "Ini hebat! Dia ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Air mata Ruben pun menetes. Ia menangis terharu, karena hari ini ia mengalami pengalaman yang luar biasa. Ia bergegas menghampiri temannya. "Obed, terima kasih ya untuk hari ini. Pengalaman hari ini tidak akan pernah aku lupakan. Lewat bekal dari anak kecil sepertiku, Yesus ternyata bisa memberkati banyak orang. Ia sungguh-sungguh Tuhan. Mulai sekarang aku janji akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Sekalipun apa yang aku lakukan itu kecil dan sederhana, aku yakin akan menjadi besar karena Ia menyempurnakannya." Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada yang tahu nggak kira-kira kisah tadi itu bercerita tentang kisah apa? Ya betul, tadi itu berkisah tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik ada yang masih belum menyimak? Yuk kita bersama buka Alkitabnya ya. Kita mau membaca sekali lagi bagian Alkitab tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita buka bersama Yohanes 6, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kafe bacain ya buat adik-adik semua. Yohanes 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Adik-adik sudah baca firman Tuhan ya? Ya,
Kalau dikaitkan dengan kisah tentang Ruben tadi, sebetulnya ada satu pelajaran berharga yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu, yuk adik-adik, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun usia adik-adik itu masih muda, masih sangat kecil, tapi seperti Ruben, dia memberikan bagiannya yang terbaik untuk memberkati banyak orang. Roti yang Ruben bawa, kalau adik-adik tadi sama-sama mendengar kisahnya, itu bukan roti yang banyak jumlahnya. Tapi ia memilih untuk memberikannya menjadi berkat bagi 5.000 orang. Wah, luar biasa. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyempurnaan dari Tuhan, maka itu tidak akan ada artinya. Tapi berkat yang diberikan oleh Ruben secara tulus, itu ia sempurnakan sehingga mampu untuk memberi makan 5.000 orang. Adik-adik, di hari ini, adik-adik mungkin gak punya 5 roti dan 2 ikan di bekal makan siang adik-adik. Tapi maksudnya adalah apapun yang adik-adik punya, sekecil apapun itu, pakailah itu untuk memberkati banyak orang. Contohnya, kalau adik-adik di sekolah, adik-adik lihat ada teman adik-adik yang nggak bawa pensil nih. Terus adik-adik lihat kotak pensil adik-adik, oh aku punya 2 pensil. Nah, adik-adik pinjamkan 1 pensilnya, supaya temennya bisa sama-sama ikut pelajaran di sekolah. Atau kalau misalnya adik-adik lihat nih, mama capek di rumah. Biasanya mama yang beresin meja makan setelah selesai makan. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi berkat bagi mama? Ya, adik-adik bantuin mama dengan cara membereskan meja makan setelah selesai makan. Atau ada lagi satu hal lagi yang sederhana yang bisa adik-adik berikan dan lakukan untuk memberkati banyak orang. Misalnya, nah, mana di sini yang tersenyum hari ini? Ayo, siapa di rumah yang cemberut karena pagi-pagi harus bangun ikut sekolah minggu? Adik-adik, senyuman itu adalah juga modal yang sangat gratis yang adik-adik punya, yang Tuhan berikan kepada adik-adik juga untuk memberkati banyak orang. Kalau mama capek, papa capek, pulang kerja ngelihat adik-adik yang senyum dengan manis, wah pasti hatinya akan gembira. Maka adik-adik, yuk mulai sekarang kita mau doa sama Tuhan, kita mau janji sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi berkat buat banyak orang. Siapapun itu. Dan Tuhan pasti akan menyempurnakan setiap berkat, setiap talenta yang adik-adik punya untuk menjadi sukacita yang besar bagi orang banyak. Mari kita sama-sama berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena lewat firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun usia kami masih kecil, sekalipun kami masih muda, tapi biarlah apa yang kami punya ini Tuhan, dapat Engkau sempurnakan untuk menjadi sesuatu yang besar dan membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati keseharian kami, agar semuanya menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa ya pesan pada hari ini. Ingat pesan firman Tuhannya. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya semakin ingat, yuk kakak kasih ayat hafalan ya. Kita sama-sama menghafalkan ya. Kita buka bersama Alkitabnya di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35C. Kisah Para Rasul, pasal 20, ayatnya yang ke-35C. Kakak bacakan ya untuk adik-adik semua. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk sekarang ditutup Alkitabnya. Adik-adik udah hafal belum? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, hari ini kita juga dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan bagian kita yang terbaik melalui persembahan yang sudah adik-adik siapkan di rumah masing-masing. Yuk kita bersama-sama memberikan persembahan kita. Kita mau menyanyikan pujian untuk menghantar persembahan kita kepada Tuhan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Engkau yang bersih
bersamaku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku, ku mempersembahkan kepada Tuhan, ku mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah sedikit dari berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ternyata dari firman Tuhan, Kak Michael belajar kita nggak boleh senang sendiri. Kita nggak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi seperti Ruben yang mau memberikan bekalnya buat Tuhan Yesus, kita juga memberikan hidup kita buat jadi berkat, sehingga banyak orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus. Kita mau akhiri sekolah minggu ini, dan pujian biarlah terangku terus menyala, mau kita pujikan sekali lagi. Dan lagu yang kedua ini mau berbicara, biarlah kita membagikan kasih kita menjadi berkat buat sesama. Kita mau ya jadi berkat buat sesama? Yuk kita nyanyikan sama-sama dengan penuh sukacita. Berikan kasih untuk melayani, berikan kasih di hatiku, berikan kasih untuk melayani, hingga fajar aku melangkah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Berikan kasih untuk melayani, berikan kasih di hatiku, berikan kasih untuk melayani, hingga fajar aku melangkah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Sekarang mari kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap cinta Tuhan dan kasih yang kami rasakan. Kiranya kami boleh terus menjadi anak-anak berkat dan kami boleh membawa sukacita itu di dalam kehidupan kami. Maka di hari ini, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta cinta kasih Rohul Kudus, menyertai dan memberkati anak-anak semua di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.